Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaili Salimah dengan NIM 190106038. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya, yaitu Biologi Sel dan Terapannya, yang diampu oleh Ibu Anis Puji Rahayu, Sarjana Farmasi Magister Sains Apoteker. Sebagai seorang mahasiswi farmasi, penting untuk saya berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait ilmu farmasi. Dan di sini saya akan sedikit menginformasikan kepada semuanya tentang penyakit yang sudah tidak asing lagi, yaitu diabetes mellitus tipe 1. Dan yang akan dibahas yaitu gejala, penyebab, mekanisme seluler, pencegahan, dan pengobatan. Apa itu diabetes? Diabetes merupakan penyakit metabolit yang disebabkan oleh adanya kelainan kerja insulin yang tidak mampu mengendalikan kadar gula di dalam darah, sehingga pada akhirnya kadar gula dalam darah berada di atas normal. Mengapa diabetes berbahaya? Kadar gula darah yang tinggi yang tidak terkontrol dengan baik dapat menyebabkan komplikasi serius seperti stroke dan gangguan saraf, serangan jantung, ginjal, dan gangguan penglihatan. Bahkan, diabetes mampu membunuh 1 orang setiap 7 detiknya. Di Indonesia sendiri, merupakan negara nomor 5 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Lalu siapa saja yang bisa terkena diabetes? Yang beresiko terkena diabetes ialah seseorang yang mengalami obesitas, seorang perokok berat, seseorang yang memiliki riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi, serta keturunan dari penderita. Tanda dan gejala diabetes dikenal sebagai trias DM, yang terjadi dari polidipsi atau selalu merasa haus, polifagi atau selalu merasa lapar, dan poliuri atau sering buang air kecil di malam hari. Lalu bagaimana pencegahan yang bisa kita lakukan? Pencegahan dilakukan dengan mengatur pola makan sesuai 3J yang terdiri dari tepat jadwal makan, tepat jumlah makanan, dan tepat jenis makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya mengatur pola olahraga yang sesuai seperti jogging, jalan santai, berenang, atau bersepeda dengan frekuensi 3-5 kali per minggu selama 30-60 menit dengan intensitas ringan sampai sedang. Dan yang terakhir, dilakukan pemeriksaan urin serta kenali gejala diabetes. Pada diabetes tipe 1, tubuh kekurangan atau tidak menghasilkan insulin sama sekali. Hal ini terjadi akibat kerusakan pada sel pankreas yang memproduksi insulin. Terjadinya diabetes tipe 1 sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Diabetes tipe 1 diderita sekitar 15% dari keseluruhan kasus diabetes dan paling sering dijumpai pada anak-anak dan remaja. Penderita diabetes tipe 1 mengkonsumsi makanan, karbohidrat yang mengandung makanan akan diuraikan menjadi glukosa. Glukosa tersebut bergerak ke aliran darah. Pada tubuh normal, akan dihasilkan insulin untuk memasukkan glukosa tersebut ke dalam sel. Tapi pada penderita diabetes mellitus tipe 1, tidak ada insulin yang dihasilkan, sehingga glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel tubuh. Hal ini akan mengakibatkan kadar glukosa dalam tubuh semakin meningkat. Tubuh berusaha untuk menurunkan kadar glukosa dengan cara mengeluarkan glukosa melalui ginjal. Itulah sebabnya, orang yang mengalami diabetes mellitus tipe 1 sering buang air kecil. Seiring dengan pengeluaran glukosa melalui ginjal, air pun banyak keluar dari tubuh yang mengakibatkan rasa haus bagi penderita. Urin mengandung banyak glukosa, mengakibatkan penumpukan bakteri. Bakteri ini menimbulkan gatal-gatal dan jamur pada bagian genital. Karena kadar glukosa pada sel darah meningkat, jika terjadi luka, maka bakteri akan berkembang biak di daerah luka, yang mengakibatkan lambatnya penyembuhan luka. Glukosa juga akan menumpuk pada lensa depan mata,
yang akan mengakibatkan penglihatan menjadi buram. Hal ini dapat menyebabkan penglihatan menjadi kabur. Karena glukosa tidak berubah menjadi energi, penderita akan merasa cepat letih dan kesulitan untuk melakukan rutinitas sehari-hari. Agar tubuh dapat berfungsi dengan baik, tubuh terus memerlukan sumber energi. Tubuh mulai menguraikan cadangan lemak untuk menghasilkan energi yang pada akhirnya dapat berujung pada turunnya berat badan. Siapa saja dapat terkena diabetes, dan diabetes tidak dapat disembuhkan, sehingga cegah diabetes mulai dari sekarang. Cukup sekian informasi penyakit diabetes mellitus tipe 1 dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.